Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku SPM Plus untuk anak SD tahun 2022. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di-skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya ya. Dan untuk melihat video sebelum dan sesudahnya silahkan cek di kolom deskripsi. Untuk mempersingkat waktu adik-adik, langsung saja dibuka buku SPM Plus US-nya, yaitu di halaman 89. Di halaman 89 ini ada matematika paket yang ketiga, mulai dari pilihan ganda. Nomor 1 pertanyaannya sudah saya tulis di sini, yaitu 52, 348 dikurang 28, 573 ditambah 262, 85, hasilnya adalah 50.060. Jawabannya adalah yang D. Nomor 2, seorang pedagang membeli 15 pak buku tulis. Setiap pak berisi 12 buku tulis. Semua buku tersebut disusun menjadi 6 tumpukan sama banyak. Banyak buku yang ada pada setiap tumpukan adalah jawabannya. Caranya 15 dikali 12 terus dibagi 6. 12 dan 6 dicoret. Artinya dibagi 12 bagi 6 hasilnya 2. Sehingga 15 kali 2 hasilnya adalah 30. Jawabnya yang D. Nomor 3, hasil dari, sudah saya tulis di sini ya, negatif 41 ditambah 68 dikurang negatif 75. Negatif 41-nya diturunkan, positif 68-nya diturunkan. Negatif ketemu negatif menjadi positif sehingga 75-nya diturunkan. Utangnya 41 dibayar 68 kelebihan. Kelebihannya dikembalikan. Kelebihan berapa? Kelebihan 27. Sehingga tambah 75-nya diturunkan. 27 ditambah 75 hasilnya adalah yang 102A. Nomor 4, sebanyak 27 dus kecil berbentuk kubus dengan ukuran yang sama disusun menjadi sebuah kubus besar dengan volume 13.824 cm pangkat 3. Banyak rusuk masing-masing dus kecil. Penyusun kubus besar tersebut adalah nomor 4, volume kubus kecil. Kubus besar dibagi 27. Kubus besarnya adalah 13.824 cm pangkat 3 dibagi 27 sama dengan 512 cm pangkat 3. Jadi rusuknya adalah akar pangkat 3 dari 512 adalah 8 cm. Jadi rusuk volume kubus kecil adalah 8. Oh kok volume sih? Rusuk kubus kecil adalah 8 cm. Jawabannya yang D. Nomor 5, KPK dari 35, 50, dan 70 dalam bentuk faktorisasi prima adalah, kita cari dulu pohon faktor dari 35, 50, dan 70. 35 dibagi 5 sama dengan 7, 50 dibagi 2 sama dengan 25, 25 dibagi 5 sama dengan 5, 70 dibagi 2 sama dengan 35, 35 dibagi 5 sama dengan 7. Jadi faktorisasi prima dari 35 adalah 5 kali 7. Faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 pangkat 2. Dan faktorisasi prima dari 70 adalah 2 kali 5 kali 7. Kemudian kita lingkari adik-adik yang sama-sama angkanya, yaitu 5, 5 pangkat 2, dan 5. Untuk KPK yang tidak sama pun kita harus kalikan juga. Ini ada 2 ditaruh sebagai KPK. 5 yang sama yang saya lingkar ini dipilih yang terbesar, yaitu 5 pangkat 2 diletakkan. Dan 7-nya walaupun tidak ada kembaran 3 tetap dimasukkan. Sehingga KPK dari 35, 50, dan 70 adalah 2 kali 5 pangkat 2 dikali 7. Jawabannya yang C. Lanjut nomor 6, sebanyak 20 botol besar dan 70 botol kecil madu akan ditempatkan ke dalam beberapa dus sama banyak. Dus paling banyak yang harus disiapkan adalah, ini caranya mencari FPB ya adik-adik ya. Kita cari dulu pohon faktor dari 28 dan 70. 28 dibagi 2, 14. 14 bagi 2 sama dengan 7. 70 dibagi 2 sama dengan 35. 35 dibagi 5 sama dengan 7. Faktorisasi prima dari 28 adalah 2 pangkat 2 dikali 7. Faktorisasi prima dari 70 adalah 2 dikali 5 kali 7. Yang kembar kita lingkarin, yaitu 2 pangkat 2 dan 2 kembar. Kita pilih untuk FPB yang kecil. Antara 2 pangkat 2 dan 2 yang kecil adalah 2. Silakan taruh di FPB. Dan 7 dan 7. 7 dan 7 ini, yang kecil adalah 7 itu sendiri. Jadi FPB-nya adalah 2 kali 7 sama dengan 14 buah. Jawabnya yang B. Nomor 7, ayah Paman Budi, Paman Dani, dan Paman Eko memiliki bagian lahan dari sebuah kebun kopi berturut-turut 10/30 bagian, 28% bagian, 1/6 bagian, dan 0,22 bagian. Lahan kebun kopi terluas dimiliki oleh 10/30 itu,
10/30 itu adalah 0,33 untuk ayah. 28% itu artinya 0,28 dalam desimal yaitu Paman Budi. 1/6 0,16 atau 0,16 yaitu Paman Dani, dan 0,22 yaitu Paman Eko. Di antara 0,33, 0,28, 0,16 dan 0,22 yang paling banyak adalah yang atas ini 0,33 yaitu milik ayah. Jadi jawabannya yang A. Adit, Hendra, dan Taufik masing-masing mengumpulkan uang sebesar 3/8 juta rupiah. Banyak uang yang terkumpul adalah, berarti 3 orang kan adik-adik ya. Berarti 3 dikali 3/8 sama dengan 9/8. Setelah itu 9/8 ini dikalikan dengan uang 1 juta rupiah. 9/8 dikali 1 juta rupiah sama dengan 1000 dan 8-nya dicoret artinya 1000 dibagi 8 hasilnya adalah 125. 9 dikali 125.000 hasilnya adalah 1.125.000. Jawabannya yang D. Nomor 9. Perbandingan berat kantong kecil berisi gula pasir dengan tepung terigu adalah 5/6. Jika berat total kedua kantong 143, berat kantong yang berisi gula pasir adalah, gula dibanding tepung sama dengan 5/6. Gulanya 5, tepungnya 6. Kalau jumlahnya 153 gram, berarti gulanya berarti yang 5 per jumlah ya. Ini kan jumlah adik, berarti perbandingannya juga dijumlahkan. 5 ini adalah untuk gula. Perbandingannya dijumlahkan yaitu 5 tambah 6 sama dengan 5/11 dikali 143. 143 dan 11 yang dicoret artinya 143 dibagi 11 sama dengan 13. 5 dikali 13 sama dengan 65 gram. Jawabannya yang D. Nomor 10. Usia Pak Rafli sekarang 5/3 dasawarsa, sedangkan usia Pak Nizam sekarang setengah windu, lebih tua dari Pak Rafli. Berarti Pak Nizamnya lebih tua ya, adik ya. Usia Pak Nizam 3 tahun yang akan datang adalah, baiklah kita cari dulu Pak Rafli itu berapa sih? 5/3 kali 10 tahun. 5/3 diubah menjadi pecahan biasa yaitu 5 kali 4 20, 20 tambah 3 23/4 dikali 10. 23 kali 10 dibagi 4 sama dengan 230 dibagi 4 hasilnya adalah 57,5 atau 57 setengah. 57 tahun dan 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Karena 1 tahun 12 bulan. Ketika setengahnya berarti ya 6 bulan. Jadi 57 bukan 57,5 tahun ini bukan 57,5 bulan ada, tapi 57,6 bulan. Karena 12 dibagi setengah 12 setengah dari 12 itu 6 bulan. Sedangkan Pak Nizam itu lebih tua setengah windu dari Pak Rafli. Berarti setengah windu itu berapa? Setengah dikali 8. 8 dan 2 dicoret artinya 8 bagi 2 sama dengan 4. 4 tahun berarti selisihnya adik. Berarti Pak Nizam ini, kalau Pak Rafli umurnya 57 tahun 6 bulan, berarti Pak Nizam umurnya 4 tahun ditambah 57 tahun 6 bulan, jadinya 61 tahun 6 bulan. Pertanyaannya adalah 3 tahun kemudian itu umur Pak Nizam berapa? Jadi kalau umur sekarang 61 tahun tambah 6 bulan ditambah 3 tahun, jawabnya adalah 64 tahun 6 bulan yaitu yang D. Nomor 11. Luas tanah milik Pak Taufik, Pak Hendra, dan Pak Adit seluruhnya adalah 83 dam pangkat 2. Jika luas tanah Pak Taufik dan Pak Hendra masing-masing 45 dam dan 1.500 meter persegi, luas tanah milik Pak Adit adalah berapa? Ini ada Pak Taufik bukan tadi namanya. Pak Taufik, Pak Hendra, dan Pak Adit sama dengan 83 dam pangkat 2. Pak Taufiknya 45 dam pangkat 2. Pak Hendra-nya 1.500 meter persegi dan A-nya belum diketahui. Totalnya pokoknya 83 dam pangkat 2. 45 dam pangkat 2 ditambah, ini jadikan ke dam ya adik-adik ya, menjadi 15 dam pangkat 2 dan A-nya belum diketahui sama dengan 83 dam pangkat 2. Cara mencari A berarti yang 83 dam ini dikurangi 15 dikurangi 45. 83 dikurang 45 dikurang 15 hasilnya adalah 23 dam pangkat 2. 23 dam pangkat 2 ini kalau dijadikan ke meter pangkat 2, ini dari dam ke meter ini turun 1 karena pangkat 2 setiap turun 1 ditambah nolnya 2. Berarti 23 tambah nolnya 2 berarti 2.300 meter persegi. Jawabannya di situ tidak ada adik, silakan silang yang E saja. Atau ditanya sama gurunya ya, kayaknya jawabannya tidak ada itu Pak atau Bu.
Seperti itu, sekarang lanjut ke nomor 12. Seorang pedagang minuman memiliki persediaan 5.750 cm pangkat 3 minuman rasa buah. Sebanyak 1,5 liter minuman tersebut telah laku dijual. Sisa minuman yang dimiliki pedagang tersebut adalah 5.750 cm pangkat 3 dikurangi 1,5 liter. 5.750 cm pangkat 3 ini dirubah menjadi ml adik-adik. Berarti dari cm ke ml itu dibagi cm pangkat 3 ini dirubah menjadi liter atau dm pangkat 3. Ya, dia naik satu tingkat karena pangkat 3 berarti dibagi 1000. Jadi 5750 dibagi 1000 hasilnya 5,75 dm pangkat 3 atau liter. Kemudian dikurangi 1, liter jadinya adalah 1,5 liter, jadinya adalah 4,25 dm pangkat 3 atau 4,25 liter. Jawabannya adalah yang D. Nomor 13, sebuah pipa dapat mengalirkan air sebanyak 12 liter dalam waktu 20 menit. Selama 1 jam 40 menit air yang mengalir dari pipa tersebut sebanyak 1 jam 40 menit, berarti 1 jam itu 60 menit, sedangkan 40 menitnya tetap 40 menit. Berarti 1 jam 40 menit itu sama dengan 60 menit, ditambah 40 menit sama dengan 100 menit. 100 menit dibagi 20 menit sama dengan, terus dikali 12 liter, karena setiap 20 menit itu tadi mengalir sebanyak 12 liter. Jadi 100 dibagi 20 sama dengan 5. 5 dikali 12 liter sama dengan 60 liter. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 14, perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut ini. Memiliki pasangan sisi sejajar, memiliki diagonal sama panjang, memiliki 2 pasang sudut sama besar. Jawabannya adalah D, trapesium sama kaki. Nomor 15, luas bagian yang diarsir adalah, ini berarti persegi panjang dibagi 2 berarti jadi segitiga adik-adik. Nomor 15, L sama dengan setengah kali alas kali tinggi setengah kali 28 kali 12. 12 dan 2 nya dicoret, artinya 12 dibagi 2 sama dengan 6, sehingga 1 dikali 28 kali 6 sama dengan 168 cm pangkat 2. Jawabannya adalah yang C. 16, luas bangun datar gabungan berikut ini adalah, berarti ini sebagai luas 1 dan ini luas 2. Luas 1-nya segitiga, luas 2-nya persegi panjang. Luas 1 atau L1 sama dengan segitiga, berarti rumusnya setengah kali alas kali tinggi setengah kali 20 kali 40. 20 dibagi 20 sama dengan 10. 1 kali 10 kali 40 sama dengan 400 cm pangkat 2. Sedangkan L2-nya yaitu persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar 80 kali 50 sama dengan 4000 cm pangkat 2. Sehingga totalnya adalah 400 adalah 400 ditambah 4000 sama dengan 4400 cm pangkat 2. Jawabannya adalah yang D. Nomor 17, sebuah bangun ruang yang tidak memiliki sisi berbentuk segitiga adalah, jawabnya adalah D, tabung. 18, sebuah dus berbentuk balok seperti gambar di samping. Luas permukaan dus tersebut adalah, cara mencari luas permukaan sebuah balok adalah 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah lebar kali tinggi. 2 kali 18 kali 8 tambah 18 kali 15 tambah 8 kali 15. 18 kali 15, ini 8 kali 15. Oke. 2 dikali 144 kali tambah 270 tambah 120. 144 tambah 270 tambah 120 adalah 534. Baru kalikan dengan 2, hasilnya adalah 1068. Jawabannya yang D. Nomor 19, volume 5 segi 4 berikut adalah, volume 5 segi 4 rumusnya sepertiga kali panjang kali lebar kali tinggi atau sepertiga kali luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya adalah persegi, maka itu persegi panjang, maka itu rumusnya jadi berubah menjadi P kali L. Sepertiga kali 35 kali 30 kali 25, 30 dicoret dengan 3, 30 dibagi 3 sama dengan 10, 1 kali 35 kali 10 kali 25 hasilnya adalah 8750 cm pangkat 3, yaitu yang C. Nomor 20, sebuah wadah yang berbentuk tabung terisi air seperempat bagian. Jika tinggi permukaan air 5 cm dan volume wadah 6280 cm pangkat 3, jari-jari alas wadah tersebut adalah berapa? Kalau tinggi airnya adalah 5 cm, itu sama dengan seperempat, berarti volume wadahnya 6 dan volume wadahnya 6280. Volume seperempat berarti berapa? Volume seperempatnya adalah 1/4 dikali 6280 sama dengan 1570 cm pangkat 3. Volume sama dengan P kali R kali R kali T. Kalau volume seperempatnya adalah 1570 sama dengan P-nya 3,14 kali R pangkat 2 dikali
tingginya tadi air adalah 5 cm. Sehingga 1570 sama dengan 3,14 kali 5 sama dengan 15,7 dikali R pangkat 2 yang belum diketahui. Jadi cara mencari R pangkat 2 adalah 1570 ini adik-adik dibagi dengan 15,7. Hasilnya adalah 100. Itu masih R pangkat 2. Kalau R saja berarti 100-nya ini di akar pangkat 2. Jadi akar pangkat 2 dari 100 adalah 10 cm. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 21, data banyak siswa baru di SD Ceria dalam 5 tahun adalah sebagai berikut. Diagram batang yang menggambarkan data pada tabel di atas adalah jawabannya yang C. 22, data penjualan vitamin C di sebuah apotek dalam 5 hari adalah sebagai berikut. Rata-rata penjualan vitamin C di apotek tersebut setiap hari sebanyak, jawabannya adalah hari Minggu 30, Senin 35, Selasa 45, Rabu 36, Kamis 44 jika dijumlahkan adalah 190. Cara mencari rata-ratanya adalah jumlahan ini 190 dibagi dengan banyaknya hari, yaitu 5 hari, sehingga 190 dibagi 5 hasilnya adalah 38 pak, yaitu jawabannya yang C. Nomor 23, data banyak pengunjung sebuah kedai minuman selama 5 hari ditampilkan dalam diagram lingkaran berikut. Jumlah pengunjung selama 5 hari adalah 108 orang. Jumlah pengunjung pada hari Rabu dan Kamis adalah Rabu dan Kamis. Yang Rabunya 80, yang Kamisnya 60. Kita hitung Rabu dan Kamis berarti Rabu ditambah Kamis, yaitu 80 tambah 60 derajat sama dengan 140 derajat. Berarti cara mencarinya adalah 140 derajat per 360 derajat dikali jumlah pengunjungnya 108 sama dengan 15.120 dibagi 360 sama dengan 42 orang. Jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 24 yang mudah ini. 24. Berikut adalah data jenis mata pelajaran yang paling digemari oleh 30 siswa kelas 6. Silakan dibaca sendiri ya adik-adik ya. Pertanyaannya ada di belakangnya, yaitu modus dari mata pelajaran yang digemari siswa tersebut adalah jawabnya yang D, IPA. Karena IPA yang sering muncul. Isian nomor 26. Sudah saya tulis di sini adik-adik. Akar pangkat 2 dari 729 dikali A. A ini tidak diketahui ya adik-adik ya, sama dengan 432. Akar dari 729 adalah 27 dikali A belum diketahui sama dengan 432. Cara mencari A yaitu 432 dibagi 27 hasilnya adalah 16. Nomor 27, Pak Irwan membuat miniatur sebuah gedung perpustakaan dengan skala 1 banding 56. Jika tinggi gedung tersebut 28 meter, tinggi miniatur gedung adalah titik-titik cm. Skalanya 1 banding 56, tinggi sebenarnya adalah 28 meter. Ini jadikan dulu ke cm. 28 meter sama dengan 2800 cm. Miniaturnya berarti ya 2800 ini dibagi dengan skalanya aja ya. Dari ya 2800 dibagi 56 sama dengan 50 cm. Nomor 28, sebuah kolam berbentuk seperti gambar di samping itu seperempat lingkaran. Keliling kolam tersebut adalah, jangan lupa cari keliling seperempat lingkaran kemudian ditambah 2,1 dan 2,1. Jawabannya dari sini adik-adik, R-nya adalah 2,1 meter, kelilingnya adalah seperempat dikali, karena seperempat lingkaran dikali keliling lingkaran adalah 2 kali Pi kali R sama dengan seperempat kali 2 dikali 2 per 7 kali 2,1 meter. 2,1 meter dicoret dengan 7 artinya 2,1 dibagi 7 sama dengan 0,3. 22, ini dulu 2 dicoret dengan 4 artinya 2 bagi 2 1, 4 bagi 2 2. Setelah itu 2 yang kecil ini dicoret lagi dengan 22 karena dibagikan bisa. 22 dibagi 2 sama dengan 11. Jadi yang dikalikan adalah 1 kali 1 kali 11 kali 0,3 hasilnya adalah 3,3 meter. Jadi keliling seperempat lingkaran adalah 3,3 meter. Tapi jangan dulu adik-adik, kelilingnya masih ada ditambah 2,1 tambah 2,1 yang bentuknya garis siku tadi ya adik-adik ya. Berarti 3,3 dikali 2,1 dikali 3,3 ditambah 2,1 tambah 2,1 hasilnya adalah 7,5 meter. Nomor 29, perhatikan gabungan bangun berikut. Diketahui panjang rusuk kubus sepertiga dari panjang balok. Volume gabungan bangun disebut adalah
Oke, kita cari dulu sepertiga itu berapa sih rusuknya. Sepertiga kali panjang baloknya itu 27, berarti sepertiga kali 27, 27 coret dengan 3, artinya 27 dibagi 3 sama dengan 9. Berarti rusuknya adalah 1 kali 9, 9 cm. Sudah tahu rusuknya 9 cm. Berarti volume pertama yang berupa kubus, cara mencari volumenya adalah rusuk kali rusuk kali rusuk. 9 kali 9 kali 9 sama dengan 729 cm pangkat 3. Volume yang kedua berupa balok, yaitu rumusnya panjang kali lebar kali tinggi. 27 kali 9 kali 10 sama dengan 2430 cm pangkat 3. Kalau ditotalkan 2430 ditambah 729 sama dengan 3159 cm pangkat 3. Silakan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Nomor 30, perhatikan diagram data hasil penjualan telur di sebuah agen berikut. Rata-rata banyak telur yang terjual dalam sehari adalah: hari Senin 120, dalam seminggu kali ya, Dek ya, dalam sehari. Senin 120, Selasa 90, Rabu 80, Kamis 90, Jumat 100. Kalau dijumlahkan adalah 480. Sehingga rata-ratanya adalah 480 dibagi dengan 5 hari sama dengan 96 kg. Kita lanjut ke uraian nomor 31. Vira memiliki uang tabungan sebesar 1.260.000. Sebanyak 2/9 dari uang tersebut digunakan untuk membeli baju. Sebanyak 20% dari sisa uang tersebut dibelikan sepatu. Berapa rupiah sisa uang tabungan Vira? Caranya adalah membeli baju 2/9 dikali 1.260.000. Hasilnya adalah 280.000. Kita hitung sisanya. Sisanya adalah tadinya uangnya 1.260.000 dikurangi dengan yang ini 280.000, hasilnya adalah menjadi 980.000. Setelah itu dia membeli sepatu, yaitu 20%. Sepatu 20% artinya 20/100 dikali sisanya uang yang terakhir tadi, yaitu 980.000. Coret sana coret sini, sehingga 20 kali 9.800 sama dengan 196.000. Jadi untuk bajunya adalah 280.000, untuk sepatunya adalah 196.000. Bagaimana dengan sisanya? Sisa tadi yang terakhir sisanya 980.000 dikurangi 196.000, hasilnya adalah 784.000. Nomor 32, sebuah truk memuat 1,8 ton beras. Sebanyak 0,25 ton beras diturunkan di toko A. di toko A. Dan 7/4 kuintal beras di toko B. Berapa kilogram sisa beras tersebut? Kita jadikan ke kilogram dulu ya, adik-adik ya. 1,8 itu dijadikan pecahan desimal menjadi 1,125 ton. 0,25 ton tetap 0,25 ton. 7/4 kuintal itu menjadi 7/4 kuintal tetap. 1,125 ton dijadikan ke kilogram, berarti dikali 1000. 1,125 dikali 1000 hasilnya adalah 1125. Kemudian 0,25 ton juga dikali 1000 karena dijadikan kilogram, sehingga 0,25 dikali 1000 sama dengan 250 kg. Sementara yang kuintalnya adalah 7/100 dijadikan ke kilogram itu dikali 100, adik-adik, sehingga 100 dibagi 4 sama dengan 25. 25 tadi dikali 7 sama dengan 175. Sehingga kalau dikurangkan 1125 dikurang 250 dikurang 175, hasilnya adalah 700 kg. Nomor 33, Pak Adit berangkat ke suatu kota pada pukul 16.55 dan tiba di tujuan pada pukul 20.25. Dengan menggunakan sebuah mobil, jarak tempuh yang dilalui Pak Adit adalah 203 km. Hitunglah kecepatan rata-rata mobil yang dikendarai Pak Adit. Kita cari waktunya dulu, dari 20.25 dikurang 16.55 berangkatnya tadi. Jadinya adalah 3 jam 30 menit. 30 menit dalam 1 jam ini berarti setengah jam ya, adiknya. Berarti cara menulisnya adalah 31/2 jam. Atau kenapa jadi 7/2 jam? Karena 31/2 dijadikan pecahan biasa dengan cara 2 dikali 3, 6. 6 tambah 1, 7, berarti 7/2 jam. Jadi waktunya adalah 7/2 jam. Untuk jaraknya 203 km, sehingga untuk mencari kecepatannya adalah jarak dibagi waktu. Jaraknya 203 km dibagi waktunya 7/2 jam. 203 km bagi menjadi kali, 7/2 menjadi 2/7 jam. 203 dibagi 7 sama dengan 29. 29 dikali 2 sama dengan 58 km per jam. Jadi kecepatannya adalah 58 km per jam. Lanjut ke nomor 34, sebuah persegi panjang dengan panjang 12 cm memiliki luas 108 cm pangkat 2. Jika lebarnya ditambah 1,5 cm dan panjangnya tetap, tentukan luas persegi panjang yang baru. Panjangnya 12 cm, luasnya 108 cm pangkat 2. Luas sama dengan panjang kali lebar. Kalau luasnya 108,
Panjangnya 12, lebarnya berapa? Lebarnya adalah 108 dibagi 12 sama dengan 9 cm. Jika lebarnya ditambah 1,5, berarti jika 9 ditambah 1,5 cm sama dengan 10,5 cm. Jadi luasnya sekarang berapa? Ya luasnya panjang kali lebar, kalau panjangnya tetap 12, dikali lebarnya ditambah 1,5 menjadi 10,5, berarti 12 kali 10,5 hasilnya adalah 126 cm pangkat 2. Silahkan di stop videonya dan dicatat jawabannya. Lanjut yang terakhir yaitu nomor 35. Perhatikan data banyak hewan ternak pada diagram berikut. Setelah itu sajikan data tersebut dalam bentuk diagram lingkaran dalam derajat. Nah, jawabannya seperti ini adik-adik ya. Ini jumlah hewan ternak ayam seperti inilah pokoknya. Setelah adik-adik ketemu derajat-derajatnya ini, setelah itu adik-adik, nah bikin diagram lingkarannya seperti ini adik-adik. Sudah adik-adik ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Dan ini seperti ini. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Dan jangan lupa juga ikutin saya di Instagram yaitu Kurniawan813. Bagi yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya terima kasih banyak. Bagi yang belum silahkan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan buku SPM plus US untuk anak SD tahun 2022. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih ya dan sampai jumpa.